Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 846. Boom, boom, boom. Sosok yang terlempar dari penginapan terus menghantam beberapa bangunan di dalam kota, menghancurkannya satu persatu, sebelum akhirnya jatuh dengan keras ke dinding kota Yunzu, menciptakan cekungan berbentuk manusia di permukaannya. Semua orang menatap dengan mata terbelalak. Ketika mereka menyadari bahwa sosok yang terlempar itu ternyata adalah Han Donghae, kepala keluarga Han, suasana langsung menjadi sunyi senyap seolah dunia telah berhenti berputar. Di tempat penginapan yang kini telah menjadi puing-puing, suara langkah kaki terdengar dari balik debu yang berterbangan. Luo Xiu berjalan keluar dengan tenang, membawa serta Cha Ziyan. Dia melambaikan tangannya ke udara, dan wanita bergaun hijau yang telah menderita luka parah pada inti jiwanya, seketika terangkat dari reruntuhan dan langsung dicekik oleh Luo Xiu. Gerak, tanpa sepatah kata pun, Luo Xiu langsung meremukkan leher wanita itu. Kemudian, dengan jari-jarinya yang menyala dengan api ilahi, dia membakar tubuh wanita itu hingga menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Sejak memasuki jalur bela diri, Luo Xiu telah membunuh banyak sekali ahli kuat. Bahkan dalam kehidupannya yang terdahulu sebagai Taishan King, dia telah membunuh lebih banyak orang, bahkan yang jauh lebih kuat. Bagi mereka yang pantas mati, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Jika dibandingkan dengan masa ketika ia baru memasuki dunia bela diri, Luo Xiu saat ini jauh lebih tegas dan tanpa ampun dalam membunuh. Kepala keluarga Han sudah mati. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Sosok Han Donghae yang masih tertanam di dinding kota benar-benar sudah tidak bernyawa. Sejak terlempar dari penginapan tadi, dia sudah menjadi mayat. Wajah semua orang di sekitar kembali berubah drastis. Sebagai kepala keluarga Han, Han Donghae adalah seorang ahli di puncak Kaisar Dewa tingkat 9. Namun, dia ternyata bisa dibunuh dalam satu serangan. Bagi seluruh wilayah timur dari bintang utama Tianlu, kota Yunsu memang tergolong daerah terpencil. Dalam tempat seperti ini, seorang ahli Kaisar Dewa 9 Puncak sudah dianggap sebagai eksistensi yang sangat langka dan terhormat. Fakta bahwa orang ini mampu membunuh seorang Kaisar Dewa 9 Puncak dalam satu serangan, bukankah itu berarti bahwa dia adalah seorang Dewa Agung? Pada saat ini, semua orang tahu bahwa keluarga Han benar-benar telah mencari masalah besar. Kecuali jika leluhur mereka yang telah tertidur selama bertahun-tahun, yang juga merupakan seorang Dewa Agung, bangkit untuk menghadapi Luo Xiu, maka keluarga Han tidak akan memiliki harapan sama sekali. Saat melihat Luo Xiu berjalan keluar dari reruntuhan penginapan, semua orang yang ada di sekitar segera mundur. Seorang Dewa Agung di wilayah kota Yunsu adalah eksistensi yang mengerikan. Tidak ada yang berani menyinggung orang seperti itu. Penatua Yun, Penatua He. Tiba-tiba, Cha Ziyan berbicara, memanggil dua orang dari kerumunan. Luo Xiu mengangkat kepalanya dan melihat dua orang itu. Mereka adalah pria dan wanita yang sebelumnya dipukul hingga terlempar saat dia pertama kali memasuki penginapan. Tadi, semua orang sudah keluar dari penginapan. Maka, wajar jika mereka berdua juga ada di sini. Nona Ziyan, Yun Daixue dan He Dongsun tampak sedikit canggung dan gugup. Tentu saja, itu karena kehadiran Luo Xiu di samping Cha Ziyan. Mereka tidak menyangka bahwa Cha Ziyan ternyata mengenal seorang ahli sekuat ini, seseorang yang bahkan bisa membunuh kepala keluarga Han hanya dalam satu serangan. Luo Xiu, Penatua Yun dan suaminya adalah orang-orang yang telah menolongku. Tanpa perlindungan mereka, aku mungkin sudah mati di tangan keluarga Han. Cha Ziyan berkata kepada Luo Xiu. Mendengar hal ini, ekspresi Luo Xiu segera menjadi lebih ramah. Dia menatap Yun Daixue dan He Dongsun, lalu membungkukkan badan dengan hormat. Cha Ziyan adalah kakakku. Jika kalian adalah penolongnya, maka kalian juga adalah penolongku. Sambil berbicara, Luo Xiu mengeluarkan sebuah botol giok dan menyerahkannya kepada mereka. Ini adalah pil penyembuh tingkat dewa. Dengan ini, luka kalian akan sembuh sepenuhnya. Terima kasih, senior. Yun Daixue dan He Dongsun semakin gugup. Ketika mereka membuka botol giok itu, aroma obat yang luar biasa menyebar ke udara. Meskipun mereka tidak tahu persis tingkat dari pil itu, mereka bisa memastikan bahwa ini adalah pil obat paling luar biasa yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Setelah itu, Luo Xiu bertanya kepada Cha Ziyan tentang konflik antara dia dan keluarga Han. Menurut Luo Xiu, satu-satunya solusi terbaik adalah memusnahkan keluarga Han sepenuhnya. Bahkan jika mereka memiliki leluhur tingkat Dewa Agung, dia tidak akan takut sedikit pun. Namun, Cha Ziyan tiba-tiba menarik tangan Luo Xiu dan berkata, "Sudahlah, kau sudah membunuh kepala keluarga Han. Aku juga tidak mengalami luka yang parah. Jangan membunuh lebih banyak orang lagi." "Baik,
Aku akan mendengarkanmu. Luo Xiu mengangguk dan tidak bersikeras. Dia bisa memahami perasaan Cha Ziyan. Mungkin, karena pengalaman menyakitkan dari kehancuran sekte Nirwana, dia menjadi sangat sensitif terhadap pembantaian sekte. Luo Xiu, selama bertahun-tahun ini, Penatua Yun sangat baik kepadaku. Selain itu, sekte Ruo Shui juga telah membantuku. Jika memungkinkan, aku berharap kau bisa membantu sekte Ruo Shui mendapatkan beberapa peluang dari rahasia lembah Tianming. Cha Ziyan tiba-tiba berkata demikian. Karena kepala keluarga Han telah mati karena dirinya, jika dia pergi begitu saja, dia khawatir keluarga Han akan membalas dendam terhadap sekte Ruo Shui. Bagi Luo Xiu, hal semacam ini hanyalah masalah kecil. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menyetujuinya. Monster pelahap dewa kembali ke bentuk aslinya. Dengan Luo Xiu yang membawa Cha Ziyan, Yun Daixue, dan He Dongsun, mereka terbang keluar dari kota Yunzu menuju arah lembah Tianming. Lembah Tianming adalah sebuah rahasia yang terletak di sekitar kota Yunzu. Tempat ini hanya terbuka setiap 6.000 tahun sekali. Setiap kali terbuka, itu menjadi peristiwa besar bagi seluruh kota Yunzu, dan semua kekuatan besar akan mengirim para ahli mereka untuk masuk dan mencari kesempatan serta harta karun di dalamnya. Ketika Luo Xiu dan kelompoknya tiba di lembah Tianming, mereka bisa melihat dari kejauhan bahwa seluruh lembah itu dikelilingi oleh berbagai formasi pertahanan dan larangan. Di pintu masuk lembah Tianming, ada 4 ahli tingkat kaisar dewa tahap akhir yang sedang berjaga. Senior, keempat orang ini berasal dari Paviliun Gigi Naga. Setiap kali rahasia lembah Tianming terbuka, Paviliun Gigi Naga selalu menutup pintu masuk lembah. Setiap orang yang ingin masuk harus membayar 1 juta kristal dewa tingkat atas, dan saat keluar, mereka juga harus menyerahkan setengah dari semua yang mereka dapatkan. He Dongsun berkata dengan hormat kepada Luo Xiu. Paviliun Gigi Naga begitu sewenang-wenang. Luo Xiu mengernyit. Dia pernah mendengar tentang Paviliun Gigi Naga sebelumnya. Ini adalah salah satu kekuatan besar di bagian timur bintang Tianlu. Meskipun tidak memiliki seorang kaisar agung sebagai pelindung, mereka tetaplah kekuatan yang luar biasa, dengan beberapa ahli dewa agung sebagai penjaga mereka. He Dongsun tersenyum pahit. Paviliun Gigi Naga selalu berkuasa dengan arogan. Bahkan leluhur keluarga Han di kota Yunzu adalah seorang dewa agung dari Paviliun Gigi Naga. Dengan dukungan mereka, keluarga Han menjadi begitu angkuh dan tiran. Hanya sekadar keluarga Han sudah berani bertingkah sombong. Hanya sekadar Paviliun Gigi Naga sudah berani bertindak sewenang-wenang. Luo Xiu mendengus dingin. Setelah mengetahui hubungan antara keluarga Han dan Paviliun Gigi Naga, dia semakin tidak memiliki kesan baik terhadap mereka. Monster pelahap dewa, turun. Luo Xiu berbicara dengan santai, dan monster pelahap dewa langsung meluncur ke bawah, dengan cepat tiba di pintu masuk rahasia lembah Tianming. Berhenti. Sesuai aturan, setiap orang harus membayar 1 juta kristal dewa tingkat atas sebelum bisa masuk. Salah satu penjaga tingkat kaisar dewa akhir berteriak keras. Pergi. Luo Xiu membentak. Monster pelahap dewa mengayunkan ekornya yang sekeras baja, menyapu keempat ahli kaisar dewa akhir itu hingga terlempar jauh tanpa bisa melawan sama sekali. Setelah itu, monster pelahap dewa meraung dan langsung menerobos masuk ke dalam lembah, membawa mereka semua. Lembah Tianming bukanlah sekadar sebuah lembah, melainkan sebuah ruang rahasia yang terisolasi dari dunia luar. Beberapa ruang rahasia terbentuk secara alami, sementara yang lain dibuat oleh tangan manusia. Ruang rahasia yang paling sederhana bisa diciptakan oleh seorang kaisar bela diri biasa, sementara di alam tertinggi, ada ruang-ruang rahasia yang diciptakan oleh para ahli tak tertandingi. Di dalam alam rahasia lembah Tianming, ruangnya luas tak terbatas. Setelah masuk, Luo Xiu langsung menyebarkan kesadarannya ke sekeliling dan menemukan banyak jejak formasi yang telah dihancurkan. Jelas, banyak orang telah datang ke sini sebelumnya, menghancurkan formasi untuk memperoleh berbagai harta karun. Berdiri di atas kepala monster pelahap dewa, Luo Xiu dan rombongannya segera tiba di bagian terdalam dari rahasia ini. Di sini, mereka melihat banyak ahli bela diri lainnya yang sedang berusaha menyerang formasi pertahanan. Di dalam formasi-formasi itu, tersembunyi berbagai macam harta, beberapa adalah artefak senjata perang, beberapa adalah teknik bela diri dan ilmu dewa, sementara yang lain adalah ramuan ilahi dan tanaman spiritual langka. Dengan pemahaman Luo Xiu yang mendalam terhadap formasi, hampir tidak ada satupun formasi di tempat ini yang mampu menghalangi kesadarannya. Dia segera mendeteksi banyak harta tersembunyi di dalam berbagai formasi, tetapi semuanya terlalu rendah tingkatnya untuk menarik perhatiannya. Sepertinya lembah Tianming hanyalah ruang rahasia tingkat rendah. Para ahli kaisar dewa mungkin bisa mendapatkan keuntungan di sini, tetapi bagi seorang dewa agung, tempat ini nyaris tidak berguna. Luo Xiu menggelengkan kepala. Dengan santai, dia membuka beberapa formasi dan mengambil harta yang ada di dalamnya, lalu menyerahkannya kepada Yun Daixue dan He Dongsun. Bagi Luo Xiu, benda-benda ini tidak ada nilainya, tetapi bagi sekte seperti sekte Ruo Shui, ini adalah harta karun yang tak ternilai. Bagaimanapun, sekte Ruo Shui bahkan tidak memiliki seorang dewa agung,
sehingga harta di tempat ini tetaplah sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Setelah beberapa saat, monster pelahap dewa membawa mereka semakin jauh ke dalam rahasia lembah Tianming. Di tempat terdalam, mereka menemukan kabut hitam pekat yang menyelimuti area sekitarnya. Kabut ini mengandung aura kematian yang kuat, bahkan kesadaran ilahi yang mencoba menyelidikinya akan langsung terkikis dan sulit untuk menembusnya. Energi kematian Jiuyu. Luo Xiu mengernyit. Energi kematian Jiuyu adalah bentuk kekuatan kematian yang sangat langka. Di antara 3.000 dunia besar, hanya ada satu teknik bela diri yang diketahui mampu mengolah energi kematian Jiuyu, teknik ilahi roda reinkarnasi dunia bawah. Teknik ini diciptakan oleh Kaisar Dunia Bawah. Seharusnya, hanya sekte-sekte di dunia bawah yang memiliki hak untuk mempelajarinya. Tetapi mengapa energi kematian Jiuyu muncul di tempat ini? Yang lebih penting, energi kematian Jiuyu di tempat ini sangat tidak biasa. Bahkan seorang dewa agung mungkin akan hancur jika masuk ke dalamnya. Seorang kaisar agung sekalipun mungkin akan kesulitan bertahan. Dalam benaknya, Luo Xiu segera membayangkan sosok Kaisar Dunia Bawah yang membawa sebuah peti mati perunggu. Kaisar Dunia Bawah dikenal menggunakan hukum kematian untuk tetap hidup hingga sekarang. Apakah energi kematian Jiuyu di sini ada hubungannya dengan Kaisar Dunia Bawah? Tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Aku akan pergi melihatnya. Luo Xiu menginstruksikan Chazian dan yang lainnya sebelum langsung bergerak mendekati wilayah yang diselimuti energi kematian Jiuyu. Dengan keberadaan monster pelahap dewa, Luo Xiu tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Dia kemudian mengeluarkan manik kehidupan dan kematian. Begitu manik itu muncul, energi kematian Jiuyu di sekelilingnya tiba-tiba bergejolak. Dalam sekejap, sejumlah besar energi kematian Jiuyu tersedot masuk ke dalam manik, berubah menjadi energi kematian murni yang tersimpan di dalamnya. Manik kehidupan dan kematian mengandung hukum kehidupan dan kematian, sementara energi kematian Jiuyu sendiri adalah manifestasi dari hukum kematian. Oleh karena itu, manik ini memiliki efek pengekangan terhadap energi kematian Jiuyu. Kekuatan hukum kematian tingkat ke-10. Ekspresi Luo Xiu menjadi lebih serius. Dia menyadari bahwa energi kematian Jiuyu di tempat ini terbentuk dari hukum kematian tingkat ke-10, yang semakin memperkuat dugaannya bahwa ini ada hubungannya dengan Kaisar Dunia Bawah. Dalam sejarah panjang 3.000 dunia besar, hanya Kaisar Dunia Bawah yang diketahui telah mencapai tingkat ke-10 dalam hukum kematian. Meskipun beberapa kaisar dewa lainnya pernah muncul di dunia bawah, tidak ada satupun dari mereka yang mencapai tingkat ke-10 dalam hukum kematian. Kebanyakan hanya mencapai tingkat ke-9. Saat melangkah lebih dalam ke dalam kabut, Luo Xiu akhirnya melihat sebuah istana besar. Di atas gerbang istana itu, terukir 4 kata Istana Tianming, pintu gerbang istana tertutup rapat. Dengan kesadaran ilahinya, Luo Xiu bisa merasakan pola formasi yang sangat kompleks terukir di dalamnya. Formasi ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan semua formasi di 3.000 dunia besar. Formasi ini jelas berada pada tingkat 7 atau lebih tinggi dalam seni formasi ilahi. Bersambung.